Halo, kembali lagi dengan channel Adi Basecamp. Seperti biasa kita akan membahas alur cerita film yang di luar nalar manusia, yang mengisahkan seorang wanita cantik yang sudah jadi istri Pak Yono. Istri Pak Yono. Namun istrinya ini disukai oleh bapak-bapak kompleks sebelah. Ya, beginilah nasib kita kalau memiliki istri yang bohai benol cantik, menggoda bohai wow. Yang seger lah intinya. Diusahakan untuk para jomblower ya, untuk kalau nyari istri itu yang seadanya saja ya minimal meminimalisir rombongan bapak-bapak komplek lah. Film yang dibahas kali ini adalah film yang bergenre romance thriller. Wah, romance thriller mantap nih, mantap. Yang dimana film ini berjudul Three Days of Blind Girl tahun 1993. Wih, film ini udah film lawas yuk. Aduh, tapi kayaknya masih worth it sih untuk ditonton. Film ini berdurasi 1 jam 28 menit yang rilis pada tahun 1993 tanggal 27 Mei. Dan dibintangi oleh mbak-mbak mungkin sekarang sudah jadi nenek-nenek atau mungkin masih bugar, nggak tahu ya, mungkin gimana lah namanya. Yang dibintangi oleh Veronica Yip. Berkisah tentang seorang wanita buta yang tengah ditinggal perjalanan dinas oleh sang suaminya yang mendapat kedatangan tamu beberapa pria yang mengaku sebagai teman dari suaminya yang memiliki niat jahat kepada dirinya. Saat itu teman suaminya itu beralasan bahwa agar dia bisa tetap tinggal di rumahnya. Namun wanita buta itu pun menaruh kecurigaan kalau teman suaminya itu memiliki niat terselubung di dalam hatinya. Bagaimana nasib dari si wanita tersebut? Mari kita simak saja langsung alur filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Ling yang sedang memeriksakan matanya bersama sang suaminya yang juga adalah seorang dokter yang bernama Jack. Setelah mendapatkan diagnosis oleh Dr. Wong, Ling dinyatakan kalau ia akan mengalami kebutaan selama 3 hari. Ling dan Jack segera bergegas pulang ke rumah yang dimana mereka berdua ini hanya tinggal berdua saja dan ditambah lagi dengan pembantunya yang bernama Mai. Keesokan harinya, Jack pun terlihat menggoda-goda manja Ling dan ingin meminta ritual gergajinya sebelum berangkat kerja. Yang dimana Jack ini diceritakan akan melakukan perjalanan dinas ke luar kota selama 2 hari. Dan terpaksa Jack ini harus meninggalkan istrinya itu dalam keadaan buta sendirian di rumah. Saat Jack sang suaminya pamit, terlihat Bibi Mei ini akan meminta izin kepada Ling untuk pergi ke pasar sebentar. Ling yang merasa kesepian karena semua orang pergi, ia memutuskan keluar rumah ke halaman depan. Ling menghibur dirinya dengan bermain bersama anjing kesayangannya. Beberapa saat terlihat seorang pria gondrong datang sembari melihat-lihat, katanya ingin menemui Jack sang pemilik rumah. Yang dimana pria misterius ini bernama Sam, yang mengaku kalau ia adalah teman SD-nya Jack dan suami dari mantan pasien yang pernah disembuhkan. Ketika tengah mengobrol, Sam dan Ling itu terlihat semakin akrab, bahkan sampai mempersilahkan Sam untuk masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan obrolan mereka. Setelah sudah lama berbincang, Sam pun bilang kalau ia ingin pamit undur diri dulu karena sudah bingung tidak tahu harus melakukan apa. Pada saat malam itu, berhubung di luar sedang hujan deras, Sam pun kembali datang dan mengetuk pintu yang mengatakan kalau ia sedang kehujanan dan ingin masuk untuk berteduh sebentar. Sam yang tahu kalau Ling ini buta dan tidak bisa melihat apa yang dilakukan Sam malah bertindak semena-mena dan seenaknya di rumah itu dengan memakan makanan yang ada di dapur dan memakai pakaian Jack. Berhubung pada saat itu sudah mulai tengah malam, Ling pun memutuskan untuk pergi mandi yang ternyata di sana sudah ada Sam yang sedang berdiri dari sejak tadi. Ling yang sadar dan merasakan ada aura seseorang di sana, ia pun langsung berteriak kaget, minta tolong dan mengeluarkan sedikit gerakan kungfu juniornya. Pada kejadian ini, Sam langsung berpura-pura untuk menjadi sang penyelamat Ling dan berbohong kalau ia sedang mengejar pencuri. Malamnya, Sam pun membuat akting agar si Ling percaya. Dia juga membuatkan Ling susu yang sudah dicampur oleh obat tidur dengan tujuan agar Ling tidur dan tidak bisa sadarkan diri.
Ling yang lagi tidak tahu apa-apa karena ia tidak bisa melihat, Ling pun dengan mudahnya percaya dengan Sam dan meminum susu tersebut. Sebelum Ling ini beranjak tidur, ia pun menyempatkan diri untuk menelpon Jack sang suaminya, yang akan tetapi telepon rumahnya itu ternyata sudah diputus oleh Sam. Setelah obat yang diminum itu beraksi, Ling akhirnya langsung tertidur dan tidak sadarkan diri. Dan keesokan paginya, Ling pun mulai merasakan kejanggalan di rumah itu dan langsung mulai curiga kalau Sam ini bukanlah orang yang baik-baik. Ling yang takut terjadi apa-apa, Ling pun langsung bergegas untuk pergi dari rumah itu. Sam yang mengetahui dan sadar kalau Ling sudah mencurigainya. Atas hal itu, Sam pun lantas mengaku kalau tujuannya datang ke rumah itu adalah agar ia bisa membalaskan dendam. Yang dimana Sam adalah orang yang sangat sayang kepada istrinya, dan itu berubah saat Jack sang suaminya itu berselingkuh dengan istri Sam. Sejak Sam mengetahui tentang perselingkuhan tersebut, Sam pun bersumpah akan menghancurkan hidupnya Jack dan membalaskan perbuatan Jack kepadanya. Sam juga menceritakan sudah menyekap sang pembantunya yang bernama Mei. Ya, pantas saja Mei dari tadi nggak muncul-muncul batang hidungnya. Orang dia diikat. Ling yang saat itu tidak bisa apa-apa karena mengalami kebutaan, akhirnya kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sam untuk mengajaknya adu mekanik dengan rayuan-rayuan yang membuat merinding sampai membuat pohon-pohon tetangga berdiri. Keesokan paginya, Ling pun terlihat dipaksa oleh Sam untuk memakan daging steak buatan Sam. Akan tetapi sialnya, saat Ling sudah terlanjur memakan daging itu, Sam mengatakan kalau daging yang dia makan adalah daging yang terbuat dari dagingnya Boy, anjing kesayangannya. Aduh, parah nih Sam, parah. Ling yang sedih pun seketika menghentikan makannya. Akan tetapi karena Sam menyuruh dan memaksa untuk terus memakan, Ling pun mau nggak mau harus memakan sampai habis. Siang harinya, saat Ling sudah diminta untuk memijat punggungnya, akhirnya Ling teringat kalau ia pernah menyimpan telepon ponsel selulernya di bawah sofa. Akhirnya Ling memiliki ide kalau ia berpura-pura sakit sesak nafas dan menyuruh Sam untuk membelikan obat di apotek terdekat, yang membuat Sam lantas bergegas ke apotek karena Sam takut Ling meninggal. Saat Sam pergi, kesempatan itu akhirnya dimanfaatkan oleh Ling untuk menelpon polisi. Dan tetapi sialnya belum sempat menelpon, ternyata telepon yang digunakan itu kehabisan energi, yang dimana telepon tersebut harus dicas terlebih dahulu. Akhirnya Ling pun lantas frustasi. Sam yang menyadari gerak-geriknya Ling yang ingin melaporkannya ke polisi, Sam pun lantas menyekap Ling di kamar dan kemudian pergi ke balkon untuk bersantai. Tak lama kemudian terlihat ada maling yang berusaha untuk masuk ke dalam rumah. Ling yang sadar akan hal itu, dia pun langsung mengambil payung untuk melawan sambil berpikir kenapa banyak sekali orang yang tidak jelas datang ke rumahnya. Melihat Ling yang berusaha untuk memukul akan tetapi malah kayak orang mabuk yang pukulannya nggak jelas, nggak arahnya, tak tahu kemana. Akhirnya pencuri itu menyadari kalau si Ling ini ternyata gadis buta, yang membuatnya lantas ingin menyekap Ling untuk diadu mekanik sampai membuat pohon-pohon tetangga berdiri. Pada saat maling tersebut berhasil mengikat Ling yang ingin merasakan kenikmatan indahnya pegunungan, tiba-tiba Sam datang dan langsung menyerodot maling tersebut hingga maling tersebut meninggal. Beberapa saat bel rumah pun berbunyi, yang ternyata itu adalah si Bapak Paul, yang di mana Bapak Paul tersebut merupakan pacarnya si Mei, pembantunya Jack yang ingin mengecek keadaan rumahnya karena Mei ini sudah berhari-hari tidak dapat dihubungi. Ling yang mendengar kalau ada pacarnya Mei datang, Ling pun berusaha untuk melepaskan diri dan meminta tolong kepada polisi itu. Akan tetapi sayangnya saat Ling sudah berhasil melepaskan ikatan, polisi itu malah terlanjur pergi. Pak Pol gimana nih? Mau aja ditipu sama orang-orangan sawah. Saat di perjalanan pulang, Pak Pol itu sedang melihat fotonya Ling dan Jack suaminya. Pak Pol akhirnya menyadari kalau yang tadi diajak bercakap-cakap itu bukanlah majikan Mei. Saat itu Pak Pol sadar kalau ada yang tidak beres di rumah tersebut. Jack yang bergegas kembali ke rumah tersebut dengan sangat hati-hati. Saat itu tak sengaja membuat Ling menjadi kaget ketika berada di kamar mandi.
Sam pun datang karena mendengar teriakan Ling dan akhirnya memukul kepala Pak Pol hingga meninggal. Sam yang melihat Ling basah kuyup, Sam pun sedikit merasakan aura-aura kerohanian yang membuat pohon-pohon tetangga berdiri dan lantas berniat mengajak Ling untuk sedikit melakukan aksi mantap-mantap. Aduh, selalu beruntung sekali orang-orang sawah ini, cuk. Ling yang merasakan kebaikannya Sam karena telah menolongnya dari maling, akhirnya Ling mulai pasrah dan bisa menikmati layanan yang diberikan oleh Sam. Namun sialnya saat pertarungan sengit terjadi, Jack malah terlihat pulang dan memergoki Ling dengan Sam yang sedang asik melakukan adegan mantap-mantap, yang membuat dimana keadaan itu menjadi ricuh. Jack yang sudah langsung menantang untuk menentukan siapa shinobi terkuat di desanya, dan nasib memang berkata kepada Sam yang dimana dia memiliki kesempatan untuk membunuh Jack tanpa harus mengeluarkan jutsu-jutsu andalannya. Ling yang saat itu sudah murka di dalam hatinya, ia pun memantapkan diri dan bertekad kuat untuk mengalahkan Sam dengan menyebar paku di lantai agar Ling bisa tahu pergerakan Sam. Setelah sudah bisa berhasil membakar wajah Sam, Ling pun yang sedang mulai terbiasa dan sedikit bisa melihat samar-samar buram-buram, ya kurang jelas gitu deh. Ia pun lantas mengambil gas portable yang ada di dalam microwave dan menjebak Sam agar dia terkena ledakan, dan akhirnya rencana Ling berhasil menggugurkan Sam dengan cara meledakkannya serta memukulinya secara bertubi-tubi hingga meninggal, dan Ling pun menjalani hari-harinya tanpa merasa takut lagi dengan hal-hal yang akan menimpanya, dan film pun berakhir di luar nalar manusia. Oke, baik, mungkin bisa kalian simpulkan sendiri bagaimana film ini, apakah Sam adalah orang yang 100% salah atau tidak. Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe kalian ya. Tunggu video selanjutnya yang selalu hadir menemani kalian. Semoga terhibur. Sat des.